Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anselmus Yanuarius Wawo. Program studi saya Ilmu Perpustakaan dan Sains. Sekarang saya mau mempresentasikan tugas media teknologi yang berjudul Fungsi, Peran, dan Perkembangan Perpustakaan di Era Digital. Baiklah, kita masuk ke dalam materi. Perpustakaan adalah lembaga yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan berbagai sumber informasi guna mendukung kegiatan belajar, penelitian, maupun hiburan. Tugas utama perpustakaan adalah memberikan kemudahan akses terhadap informasi, baik dalam format fisik maupun digital. Dalam dunia pendidikan, perpustakaan memainkan peran sentral sebagai pusat sumber belajar. Koleksi yang tersedia mencakup buku pelajaran, jurnal ilmiah, skripsi atau tesis mahasiswa, majalah, surat kabar, serta bahkan audiovisual. Fasilitas ini membantu peserta didik dan pendidik dalam memperluas pengetahuan, meningkatkan kemampuan literasi informasi, serta menunjang proses belajar mengajar. Perpustakaan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis antara lain. Yang pertama, perpustakaan nasional, berfungsi sebagai tempat pelestarian dan penyimpanan karya intelektual nasional. Yang kedua, perpustakaan umum, ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, perpustakaan sekolah, mendukung proses pendidikan pada jenjang dasar dan menengah. Yang keempat, perguruan tinggi, menyediakan referensi akademik untuk sivitas akademika kampus. Yang kelima, ada perpustakaan khusus, dikelola oleh lembaga tertentu dengan koleksi yang spesifik, misalnya perpustakaan di bidang hukum atau kesehatan. Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak perpustakaan kini telah bertransformasi menjadi perpustakaan digital. Layanan seperti e-book, jurnal daring, dan repositori digital semakin memudahkan pemustaka dalam mengakses sumber informasi secara fleksibel tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Fungsi dan peran perpustakaan. Perpustakaan memainkan peran penting dalam mendukung proses pendidikan, penelitian ilmiah, pelestarian budaya, serta kontribusi terhadap kemajuan masyarakat secara luas. Ada beberapa fungsi perpustakaan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi edukatif. Yang kedua, fungsi informasional. Yang ketiga, fungsi penelitian. Yang keempat, fungsi rekreatif. Dan yang kelima, fungsi kultural dan pelestarian. Peran perpustakaan. Dalam konteks sosial dan akademik, perpustakaan memiliki peran strategis yang meliputi: 1. Sebagai pusat sumber belajar. Perpustakaan merupakan pusat sumber belajar yang menyediakan berbagai jenis koleksi, baik cetak maupun digital, guna menunjang kegiatan akademik dan pengembangan diri pengguna. Yang kedua, sebagai penunjang sistem pendidikan nasional. Keberadaan perpustakaan memperkuat sistem pendidikan nasional melalui penyediaan sumber belajar yang komprehensif serta mendukung pencapaian tujuan pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Yang ketiga, sebagai agen literasi dan pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan memainkan peran dalam meningkatkan literasi dan digital masyarakat.
sekaligus menjadi sarana pemberdayaan komunitas melalui program-program literasi, pelatihan, dan diseminasi informasi. Yang keempat, sebagai mitra dalam kegiatan riset dan inovasi. Dengan menyediakan akses terhadap sumber referensi ilmiah yang kredibel, perpustakaan berperan sebagai mitra dalam menunjang kegiatan riset inovasi dan publikasi ilmiah. Yang kelima, sebagai lembaga pelestari pengetahuan. Perpustakaan bertugas mendokumentasikan, mengarsipkan, dan melestarikan karya-karya ilmiah dalam kebudayaan bangsa sebagai warisan intelektual bagi generasi yang akan datang. Perkembangan perpustakaan di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan mendasar dalam fungsi dan peran perpustakaan sebagai institusi pengelola informasi. Di era digital saat ini, perpustakaan tidak lagi terbatas pada peran tradisional sebagai tempat penyimpanan koleksi cetak, melainkan telah bertransformasi menjadi pusat informasi berbasis teknologi yang menyediakan akses ke sumber daya digital secara luas. Evolusi ini tercermin dalam kemunculan konsep perpustakaan digital, yaitu berbentuk perpustakaan yang menghimpun, mengelola, dan menyajikan koleksi dalam format digital. Pengguna dapat mengakses koleksi tersebut secara online melalui jaringan internet tanpa harus mengunjungi perpustakaan secara fisik. Kemajuan digital juga telah memungkinkan dilaksanakannya otomatisasi layanan perpustakaan seperti penggunaan katalog daring, sistem pengelolaan perpustakaan berbasis perangkat lunak, hingga layanan referensi secara virtual. Implementasi teknologi ini berdampak positif terhadap peningkatan efisiensi operasional, perluasan akses informasi, serta peningkatan inklusivitas layanan perpustakaan. Tantangan perpustakaan digital. Perkembangan perpustakaan digital membawa berbagai implikasi kompleks yang perlu dicermati. Beberapa tantangan utama yang dihadapi perpustakaan digital antara lain isu hak cipta dan lisensi digital. Pengelola konten digital berkaitan erat dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Banyak perpustakaan mengalami kendala dalam memperoleh izin distribusi digital dan penerbit atau pemegang hak cipta. Yang berikut, kesenjangan akses teknologi atau digital device. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap perangkat teknologi dan koneksi internet. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam pemanfaatan layanan perpustakaan digital, terutama di wilayah terpencil. Berikutnya, literasi informasi digital yang rendah. Meskipun informasi digital tersedia luas, masih banyak pengguna yang belum memiliki keterampilan literasi digital untuk menelusuri, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara efektif. Dan berikutnya, keamanan dan privasi data. Penggunaan sistem digital menimbulkan risiko kebocoran data pengguna dan penyalahgunaan informasi, sehingga menuntut perpustakaan untuk menerapkan sistem keamanan informasi yang kuat. Kendala infrastruktur dan sumber daya. Beberapa perpustakaan, khususnya di negara berkembang, menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan pendanaan untuk digitalisasi koleksi serta pemeliharaan sistem. Peluang perpustakaan digital. Di balik tantangan tersebut, perpustakaan digital juga menawarkan berbagai peluang strategis antara lain. Yang pertama, akses informasi yang lebih luas dan cepat. Melalui sistem digital, informasi dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna dalam mencari sumber informasi.
Yang kedua, efisiensi dalam pengelolaan koleksi dan pelayanan. Sistem manajemen digital memungkinkan pengelolaan koleksi yang lebih rapi, pencarian yang tepat, dan pelayanan yang terotomatisasi sehingga menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, preservasi digital. Koleksi penting khususnya yang bersifat langka atau mudah rusak secara fisik dapat disimpan dalam format digital untuk menjaga kelestarian jangka panjang. Yang keempat, kolaborasi dan interoperabilitas antar lembaga. Perpustakaan digital membuka ruang kerjasama antar perpustakaan, lembaga pendidikan, dan pusat dokumentasi melalui jaringan digital dan berbagai sumber daya informasi. Yang kelima, peningkatan partisipasi pengguna. Dengan dukungan platform interaktif dan media sosial, perpustakaan dapat membangun komunikasi dua arah yang aktif dengan pengguna serta mendorong partisipasi komunitas dalam pengembangan konten. Contoh implementasi teknologi dalam perpustakaan. Kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Implementasi teknologi dalam lingkungan perpustakaan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas akses informasi bagi pengguna. Beberapa contoh nyata implementasi teknologi dalam perpustakaan antara lain: 1. Sistem otomatisasi perpustakaan. Yang kedua, katalog online. Ketiga, perpustakaan digital. Keempat, referensi. Yang kelima, pemanfaatan RFID dan self-service. Dan yang terakhir, 6, penggunaan media sosial dan website. Kesimpulan, perkembangan perpustakaan di era digital menunjukkan pergeseran besar dari peran tradisionalnya sebagai tempat penyimpanan koleksi cetak menuju peran baru sebagai pusat layanan informasi berbasis teknologi. Melalui proses digitalisasi koleksi, otomasi sistem layanan, dan pemanfaatan platform digital, perpustakaan kini dapat menyediakan akses informasi yang lebih cepat, luas, dan inklusif sebagai masyarakat luas. Meski demikian, transformasi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Antara lain, persoalan hak cipta dalam format digital, ketimpangan akses terhadap teknologi, rendahnya kompetensi literasi digital pengguna, serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, era digital juga membuka peluang besar bagi perpustakaan seperti peningkatan jangkauan layanan, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya informasi, dan peningkatan partisipasi aktif dari para pemustaka. Saran 1. Meningkatkan literasi digital. Perpustakaan disarankan untuk menyelenggarakan program edukasi literasi digital bagi pemustaka guna meningkatkan kemampuan dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua, memperkuat infrastruktur teknologi. Pemerintah dan institusi pendidikan hendaknya memberikan dukungan dalam pengembangan infrastruktur digital perpustakaan, khususnya di wilayah yang masih minim akses, agar pemerataan informasi dapat tercapai. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga materinya bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih.